Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inas Takia, NIM 200407502028 dari kelas M02. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 13. Pertemuan pertama yaitu sastra sebagai sumber belajar tematik terpadu. Sastra sebagai sumber belajar tematik terpadu pembelajaran dengan menggunakan sastra dapat memperluas budi atau perangai para peserta didik. Secara perlahan, karakter bangsa akan terbentuk seiring dengan membaiknya budi pekerti para peserta didik atau generasi bangsa. Diungkapkan oleh Trigan bahwa sastra sangat berperan dalam pendidikan anak, yaitu dalam yang pertama, perkembangan bahasa, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan kepribadian, dan yang keempat perkembangan sosial. Mai mengemukakan pendapatnya bahwa karya sastra dapat sebagai alternatif sumber belajar, mengembangkan atau melayani perbedaan individu, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri atau emosi dan konsep. Menurut Hak Sastra Anak syarat dengan nilai baik nilai personal maupun nilai pendidikan. Nilai personal adalah yang pertama, memberikan kesenangan dan kenikmatan, yang kedua, mengembangkan imajinasi, yang ketiga, memberikan pengalaman yang benar-benar dapat dihayati. Pertemuan 2 yaitu strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar terdiri dari strategi strata, strategi kolaborasi, strategi akrostik, dan sebagainya. Selanjutnya pertemuan 2, strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar terdiri dari strategi strata, strategi kolaborasi, strategi akrostik, dan sebagainya. Yang pertama, strategi strata dalam pembelajaran apresiasi puisi. Pembelajaran sastra merupakan bagian integral dari muatan pelajaran bahasa Indonesia yang perlu dilaksanakan secara seimbang agar tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai secara utuh. Pembelajaran sastra hendaknya dapat memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati. Salah satu tujuan utama pembelajaran bahasa atau sastra adalah terbentuknya kemampuan siswa yang kreatif. Salah satu aspek mutlak yang harus dimiliki adalah daya imajinasi yang memadai. Hadiah tahun 1992 menyatakan bahwa sesungguhnya hanya dapat menjadi kreatif jika siswa memiliki daya imajinasi. Selanjutnya, strategi kolaborasi. Dalam strategi penulisan puisi kolaborasi ini dilaksanakan dengan cara mengarang bersama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru menerapkan tema, misalnya keinginan. Yang kedua, setiap peserta didik menulis minimal 1 baris, maksimal 3 baris. Yang ketiga, setiap baris dimulai dengan kata yang telah ditentukan oleh guru, misalnya aku ingin. Dan yang keempat, baris itu berisi sebuah warna, seorang manusia, sebuah tempat atau jalan, desa, kota, negara, dan benua. Yang kelima, waktu menulis 3 menit. Yang keenam, lembaran kerja dikumpul oleh guru. Dan yang ketujuh, hasil akhir puisi merupakan puisi gabungan atau puisi bersama. Dan yang kedelapan, salah seorang peserta didik membacakannya. Yang selanjutnya yaitu strategi akrostik. Puisi yang huruf-huruf pangkalnya bila dibaca dari atas ke bawah menjadi nama orang, yang biasanya nama penulisnya disebut puisi akrostik. Dapat pula nama kota, peristiwa, dan sebagainya. Selanjutnya pertemuan 3 yaitu strategi penerapan pembelajaran sastra. Penerapan strategi pembelajaran sastra sekolah dasar, interaksi belajar mengajar dengan penerapan pendekatan strata. Menurut Sujana tahun 2000, belajar dan mengajar merupakan 2 konsep yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam interaksi belajar mengajar, apresiasi puisi diterapkan strategi strata sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan awal. Guru membuka pelajaran, mengecek kehadiran siswa, berdoa bersama. Yang kedua, guru mengadakan apresiasi, bertanya jawab tentang kegiatan perseni. Dan yang ketiga, guru memperkenalkan tema, indikator, dan tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan inti yang pertama, peserta didik melakukan penjelajahan, mengamati, membaca, mendengarkan, dan dengan seksama pembacaan puisi doa. Yang kedua, di bawah bimbingan guru, peserta didik mengamati puisi, menemukan sendiri dan bertanya jawab tentang
unsur-unsur puisi, maksud puisi yang didengar, amanat yang disampaikan penyair melalui puisi atau doa. Dan yang ketiga, peserta didik dalam kelompoknya melakukan rekreasi, yakni mengubah puisi ke dalam bentuk prosa. Yang keempat, peserta didik mewakili kelompoknya melaporkan hasil pekerjaannya. Dan yang kelima, peserta didik dari kelompok lain memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan temannya. Dan kegiatan akhir yaitu yang pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran. Yang kedua, guru memberikan penguatan. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat, sastra puisi dan pembelajarannya. Sastra puisi dan pembelajarannya terdiri dari model, metode, dan teknik. Secara kreatif, secara etimologi, kata pembelajaran diderivasi dari kata ajar yang mempunyai arti petunjuk yang diberikan kepada orang lain supaya diketahui atau diikuti. Sedangkan pembelajaran sendiri mempunyai arti proses, cara, pembuatan mengajar. Pembelajaran kreatif adalah pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana guru atau tutor memfasilitasi kegiatan belajar sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan nyaman. Hal ini menuntut pendidik mengemas bahan pembelajaran sehingga anak-anak dapat terangsang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya, pertemuan kelima, sastra prosa dan pembelajarannya. Pembelajaran apresiasi sastra meliputi pembelajaran prosa, puisi, dan drama. Pembelajaran prosa yang ditawarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca cerita pendek atau novel dan membicarakan cara mengantar pesan atau amanat yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, membahas konflik yang terdapat dalam cerita pendek atau novel. Selanjutnya, pertemuan keenam, sastra drama dan pembelajarannya. Drama sebagai karya sastra drama mencakup dua bidang seni, yaitu seni sastra dan seni peran. Sebuah naskah drama akan menjadi lengkap ketika dipentaskan. Drama dikatakan sebagai karya sastra karena media yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran pengarangnya adalah bahasa. Selanjutnya, pertemuan ketujuh, contoh belajar kreatif sastra. Pembelajaran sastra Indonesia yang inovatif dan kreatif adalah prosedur atau tahap-tahap kegiatan belajar mengajar karya sastra dengan kreasi baru dalam mengembangkan kemampuan daya cipta yang dilakukan oleh siswa dan guru dengan penekanan pada kondisi belajar sastra untuk mencapai kompetensi dasar yang ditentukan dengan pembelajaran pada siswa dalam menuangkan gagasan atau melahirkan daya cipta berdasarkan pikiran dan perasaan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya pertemuan ke-8. Nah, di sini kita melakukan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan 9 melakukan simulasi pembelajaran sastra. Selanjutnya pertemuan 10 itu simulasi pembelajaran sastra. Selanjutnya pertemuan 11 menguasai diagnosa kesulitan berbahasa fonem dan morfem. Menurut Tarigan tahun 2021, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar, pengenalan kesalahan-kesalahan yang terdiri dalam sampel tersebut, pendeskripsian kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan, secara pengevaluasian keseriusannya. Artinya, prosedur ini akan merinci dengan seksama berbagai sampel kesalahan berbahasa dengan seksama untuk mengklasifikasikan dan mengevaluasi kesalahan tersebut. Kemudian, pertemuan ke-12 menguasai diagnosa kesulitan berbahasa frase, klausa, kalimat. Kesulitan-kesulitan berbahasa misalnya yang pertama, kesulitan dalam menyampaikan pikiran dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua, kesulitan dalam membedakan kata-kata sapaan. Yang ketiga, kesulitan dalam menuliskan apa yang diinginkannya secara tepat. Dan yang kelima, kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Keenam, kesulitan berbicara sekaligus kesulitan dalam bentuk dan penggunaan bahasa. Pertemuan 13 menguasai diagnosa kesulitan berbahasa, semantik, dan wacana. Kesalahan berbahasa sendiri merupakan penyimpangan bahasa dari kaidah tata bahasa atau dari faktor-faktor cara berkomunikasi dan berbahasa lainnya yang telah ditentukan atau telah tertentukan dengan sendirinya.
Sejauh ini dapat dikatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah penyelidikan mengenai penyimpangan bahasa dari kaidah tata bahasa atau faktor-faktor kebahasaan lainnya untuk mengetahui keadaan, duduk perkara, penyebab, dan berbagai aspek lain yang ada di dalamnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.